Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersekutu dan renungkan firman Tuhan lagi dalam masa Advent ketiga ini. Hari ini kita mau merenungkan Mazmur 126 lagi, terkhusus tentang mimpi. Kepulihan Sion seperti orang-orang yang bermimpi. Ada hal yang menarik tentang mimpi. Mari kita dengarkan Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam syair Mazmur 126, umat mengekspresikan kebebasan dari Babelonia seperti mimpi. Mazmur ini dinyanyikan untuk mengingat bahwa mereka telah dilepaskan Allah dari pembuangan di Babel, sekaligus merayakan kelepasan itu sendiri. Ekspresi mimpi umat Allah adalah mulut mereka penuh tawa, lidah mereka penuh sorak-sorai. Mereka melihat seorang berkata di antara bangsa-bangsa bahwa Allah telah melakukan perkara besar bagi umatnya. Menariknya di sini dari kacamata psikoanalisis Sigmund Freud, mimpi dianalisa sebagai sebuah kecemasan yang menari-nari di sepanjang malam di bawah alam sadar yang menimbulkan keinginan atau bayangan masa lalu, juga hal yang diharapkan akan terjadi di masa depan dalam kenyataan. Kecemasan yang luar biasa dapat membuat seorang bermimpi saat ia terbangun. Artinya orang itu tidak bisa tidur. Sedangkan dalam Alkitab, mimpi sering menjadi celah atau media Tuhan untuk memberitakan maksudnya di masa depan kepada manusia. Misalkan Yusuf bermimpi dirinya yang disembah saudara-saudaranya. Firaun bermimpi tentang bahaya kelaparan, dan semua itu terjadi. Dua pemaknaan mimpi ini yaitu sebuah kecemasan saat ini tentang hari ini, juga masa depan, dan mimpi sebagai media Tuhan menyatakan kehendak di masa depan bercampur. Jadi orang-orang yang bermimpi dalam Mazmur diajak mengenang kecemasan di masa lalu saat mereka dalam pembuangan di Babelonia, dan sekaligus merayakan sukacita masa kini di mana Allah telah memberi kelepasan. Di alam mimpi bertarung antara kecemasan dan kehendak Allah yang baik bagi kita. Dalam Advent ini pemazmur mengajak memaknai mimpi-mimpi kita saat ini di waktu malam dengan bijaksana. Artinya memaknai semua itu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu yang pernah kita alami. Kecemasan-kecemasan dalam mimpi yang menari-nari jangan sampai membuahkan sikap hidup keseharian kita penuh dengan ratap tangis, keluhan, dan keraguan-raguan dalam menjalani hidup. Bukalah celah Tuhan, bukalah celah harapan dalam mimpi kita untuk Tuhan menyatakan kehendak-Nya, supaya kita bisa tetap bersorak-sorai di tengah kesukaran sehari kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami berharap untuk dapat menyikapi kecemasan-kecemasan dalam hidup kami dengan baik. Biarlah mimpi-mimpi yang seringkali buruk dalam tidur kami atau kenyataan hidup ini yang seringkali terbawa dalam tidur kami,
yaitu kenyataan yang penuh kesukaran, kami bisa mengatasinya dengan bijaksana, dengan mengingat segala kebaikan yang telah Kau nyatakan pada kami. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyatakan perbuatan baik pada kami tiap saat. Tuhan yang penuh kasih, kami berduka cita karena orang yang kami kasih, Oma Bun, telah pergi meninggalkan kami semua. Hidupnya selama 101 tahun telah memberi inspirasi bagi banyak orang. Selama hidupnya yang dipikirkan dan diusahakan adalah bagaimana memberdayakan banyak orang-orang desa untuk punya keterampilan, mengusahakan beasiswa untuk anak-anak agar bisa sekolah. Ia mencari dukungan dana dari rekan-rekan di Belanda dan juga lainnya di Indonesia untuk semua itu, beasiswa anak-anak dan pemberdayaan orang-orang desa. Bahkan ia juga menginspirasi untuk membangun panti asuhan. Sungguh hidupnya menyentuh banyak orang. Kematiannya telah menyadarkan kami semua bahwa hidup ini memang harus dijalani supaya menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan dan sesama. Tuhan yang penuh kasih, berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang menjalani perawatan dan proses pemulihan karena sakitnya. Berilah kesabaran dan kuatkan juga keluarganya. Tuhan yang penuh kasih, pimpinlah Presiden kami untuk memimpin kabinetnya dengan tegas dan penuh hikmat, juga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Berilah keberanian dan ketulusan hati. Beri juga hikmat bagi pemimpin-pemimpin kepala daerah, termasuk juga mereka yang baru saja terpilih. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi harapan yang baik, marilah kita selalu berjalan dengan juru selamat kita, Yesus Kristus yang kita nantikan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Jiwa
memberkati kita semua. Amin.